Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Arnold dan Ibu Kalandra dan teman-teman sekalian. Di video ini kita akan mempresentasikan project kita yang namanya itu restoran Tacha Chinese Food. Jadi sebelum memulai, perkenalkan nama saya Filbert dan anggota kelompok saya David dan Carlo. Saat user membuka project kita, bahkan ditampilin UI ini Tacha Chinese Food, disediakan dua tombol, order dan admin login. Nah, user di project kita ada dua macam, ada customer dan juga admin. Untuk customer, mereka dapat mengakses project kita dengan menekan tombol order. Kalau admin, mereka harus menekan tombol admin login. Tentu mereka berdua punya beda feature. Kalau untuk customer, mereka hanya bisa mengakses project kita untuk memesan makanan dan menentukan metode antar makanannya dan tentuin tempat mana mereka mau makan di mana gitu. Misalkan ada banyak cabang gitu lah. Kalau untuk admin di sana waktu masuk mengakses project kita, mereka harus login dan disediakan dashboard. Dashboardnya itu ada beberapa tombol yang kalau dipencet dapat mengakses ke UI baru. Di sana mereka bisa melihat stok-stok mereka, inventory, bahan baku, dan bisa ngecek penjualannya, pendapatan, dan pembelian. Mereka juga bisa nge-restock inventory. Jadi mereka bisa, kalau misalkan bahannya kurang, mereka bisa beli ulang. Nah, bedanya dari mereka berdua itu customer dan admin. Kalau customer saat masuk, mereka tidak perlu username atau nomor HP. Mereka tinggal input nama mereka bebas, mau David, Carlo, Philip, Jason, Vincent atau siapa aja. Dan juga nomor HP tentunya. Kalau admin, mereka harus masuk, harus menginput username dan juga password yang kita sudah sediain. Sekarang kita akan menjelaskan cara pemakaian untuk customer. Setelah customer pencet order, maka ditampilin UI, disediakan jelas tuh tulisannya input name dan input phone number. Dan juga disediain dua tombol, order dan back. Untuk back ya kembali ke tampilan sebelumnya. Kalau order untuk tampilan berikutnya. Tapi untuk itu mereka harus input nama dan phone number dulu. Kalau kosong ya akan ada warning. Untuk input nama mereka bebas mau nama apa aja, gak harus nama asli. Ya David, Carlo, Philip Homo, Jason Gay, bebas. Kalian ngomong aja itu namanya, nama kalian. Tapi dengan aturan tidak boleh ada unsur angka. Habis itu kalau phone number itu kebalikan dari input name. Jadi di phone number itu tidak boleh ada unsur huruf. Kalau ada maka akan ada warning. Selain itu ada dua aturan lain. Untuk phone number, kalau angka kalian ada kurang atau lebih dari 13, jadi ya nggak bisa. Digitnya harus 13 digit. Kalau enggak ya akan ada warning. Sama 2 digit pertama itu harus 6 dan 2. Kayak nomor HP yang lain. Setelah user sudah menginput nama dan nomor HP mereka, maka akan ditampilkan UI let's get started. Nggak itu tulisan doang sih. Di sini kalian bisa pilih metode pemesanan. Kalian bisa delivery, dine in, dan take away. Kalau kalian males, maunya rebahan tiduran di kamar, di rumah, kalian boleh delivery tuh. Jadi ya kalian tinggal tunggu makanan, dapetin delivery boy. Kalau dine in ya kalian ya makan di sana. Ya. Kalau take away, mendingan take away. Ya kalau take away ya kalian pesen makanan. Cuman kalian harus ambil makanan sendiri dari restorannya. Rekomendasi take away. Soalnya buat take away kalian gak pemalas.
gak usah repotin pelayan, gak usah repotin delivery boy. Setelah user sudah memilih metode pemesanan, tampilan berikutnya itu adalah untuk memilih cabangnya. Cabang kita banyak gitu loh ya. Setelah ini ya untuk select outlet lah. Kalau contoh misalkan mereka mau pesen take away tapi mau dari restoran mana satu, nggak tahu kan ya, mereka pilih salah satu dari cabang itu. Ketika sudah mereka udah siapin lah makanannya atau gimana. Dan juga disediain tombol cancel kalau misalkan metode pemesanan kalian salah, ya bisa balik ke tampilan sebelumnya. Setelah mereka sudah memilih metode pemesanan dan cabang mana yang mereka mau, selanjutnya mereka harus menginput alamat mereka. Ada address dan address detail, dan ada building name, dan ada note to driver. Di bagian atas ditunjukin tuh delivered from where. Kalau misalnya tadi sebelumnya kalian pilih Tacha Muara Karang, ditampilin Tacha Muara Karang. Dan juga ada tombol cancel. Kalau misalkan kalian salah pilih cabang, ya kalian bisa balik ke tampilan sebelumnya. Nah di sini building name dan note to driver itu bersifat opsional, jadi kalian nggak harus input apa-apa. Tapi kalau untuk alamat kalian itu perlu biar kita bisa delivery ya. Dan ada tulisan kalau kalian mau tampilan berikutnya, pencet tombol save address. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Carlo Torop-Jones Jeskia Pangaribuan dari Sistem Informasi 2019. Di sini saya ingin menjelaskan bagian berikutnya, yaitu Customer Dine-In. Yang pertama yang dilakukan si customer kan memilih metode pembeliannya ya. Jika salah satunya dari metode-metode itu adalah dine-in. Setelah dia memilih dine-in, akan diarahkan untuk memilih tempat pembeliannya atau cabang. Setelah itu si pembeli akan memilih kursi. Di sini saya ingin menjelaskan pemilihan kursinya. Dari masing-masing restoran memiliki tipe-tipe kursi yang berbeda. Maksudnya itu penempatan kursinya yang berbeda-beda. Di sini misal contohnya yang ada di sini adalah Tacha yang ada di Pondok Indah Kemang. Di sini ada 9 kursi yang berada dalam ruangan dan 4 kursi lainnya berada outdoor atau di luar ruangan yang bisa dijadikan smoking area. Di sini user bisa memilih kursi-kursi yang bertanda A berwarna hijau yang artinya available, sedangkan yang R artinya reserve atau sudah dipesan sebelumnya. Setelah itu user si customernya langsung milih dan langsung mencet next untuk lanjut ke pembelian berikutnya, atau bisa cancel untuk kembali memilih lokasi Tacha mana yang mau ia pilih. Bagian berikutnya, setelah user melakukan pemilihan kursi, user akan diarahkan untuk melakukan pemilihan menu. Di restoran Tacha ini sudah terdiri dari 10 menu berbeda yang terdiri dari makanan dan minuman. Yang pertama-tama yang dilakukan user adalah dia harus menentukan dulu menu apa yang mau diambil. Contohnya dia memilih sukiau. Setelah dia memilih menunya, dia harus pilih porsi. Ada yang terdiri dari 1 porsi dan setengah porsi. Setelah itu dia harus memilih total quantity yang ingin dia pesan. Lalu setelah itu tekan tombol add, akan muncul harganya, dan juga dalam satu pesanan itu dia bisa memilih lebih dari 1 minuman atau makanan. Lalu akumulasi dari harga-harga itu akan muncul di total harga di bagian bawah. Setelah dia sudah menentukan semuanya dan total harganya sudah muncul, lalu bisa langsung menuju tombol order dan selesai order. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian admin. Selanjutnya ada admin login. Di bagian admin login ini si user harus memasukkan ID dan password yang berbeda, ID dan password. Seperti yang dilihat dalam PowerPoint ini, terdapat 3 kombinasi ID dan password yang berbeda-beda. Jadi si user harus memasukkan ID
dan masukkan ID ke kolom ID dan password ke kolom password. Apabila salah satu kolom ada yang tidak terisi, maka akan muncul di absen pane bahwa harus mengisi kolom-kolom tersebut. Dan juga kalau misalnya ada salah satu kombinasi yang salah, akan muncul warning yang mengatakan bahwa ID dan password tidak terdaftar atau tidak bisa masuk ke dalam dashboard admin. Setelah admin dia melakukan login dengan ID dan password yang benar, maka otomatis admin akan dibawa ke admin dashboard. Di dalam admin dashboard udah ada 6 pilihan. Yang pertama bahan baku. Di bahan baku ini dijelasin lebih ke resep-resepnya aja. Terus dalam satu menu itu dibutuhin berapa bahan dasar sih untuk membuat satu menu itu ada. Terus kita bisa lihat bahan bakunya, bahan-bahan dasar, bahan penunjangnya juga. Di inventory itu dijelasin stok-stoknya. Ada berapa stok dari masing-masing menunya. Ada berapa stoknya sampai saat ini, real stoknya. Terus kalau di menu itu nggak jauh beda sama yang user menu, customer menu, cuma di sini tentunya nggak bisa beli, hanya tahu aja menu-menu yang ada apa aja. Kalau di reservasi itu lebih ke reportnya, dan dalam jalannya restoran ini udah berapa pengunjungnya, berapa pengunjung yang dine in, jumlah pengunjung take away, dan jumlah pengunjung delivery-nya itu dijelasin di dalam reservasi ini. Terus bisa juga dilihat rincian-rinciannya, pengunjung ini, ID pelanggan ini beli apa aja. Di dalam reservasi ini ada. Terus ada report juga, report pendapatan sampai saat ini ada berapa. Terus report dari pendapatan per masing-masing cabang. Terus lebih ke jumlah makanan yang terjual apa aja, semuanya dijelasin di reservasi ini, sampai ke detail-detailnya. Di penjualan ini dikasih tahu berapa sih stok yang terjual dari masing-masing makanannya itu. Misalnya sukiau ini udah berapa mangkuk yang terjual, atau bami ayam udah berapa mangkuk juga yang terjual gitu. Terus dikasih tahu juga total pendapatan full dari masing-masing cabangnya. Kalau di pembelian ini, kalau kita misalnya mau restock atau udah stok kita udah habis, kita bisa belanja di pembelian dengan cara, nanti kita lihat di pembelian. Nah di situ di dalamnya itu kita bisa belanja sesuai dengan apa yang ada harus disesuaikan, gak boleh lebih dari uang yang kita punya. Selanjutnya saya menjelaskan bagian-bagian tampilan dari pilihan admin lain tadi. Di bagian kanan saya itu ada menu. Dalam menu itu lebih mirip kayak resep. Di dalam satu menu itu dibutuhin apa aja sih. Misalnya sukiau itu dibutuhinnya itu daging babi berapa, micin berapa, garam berapa, dibutuhin berapa bahan dasarnya untuk satu makanan. Di bagian tengah ada inventory, dijelasin stoknya. Misalnya kalau si admin melakukan restock bakal ke-update jumlahnya, bakal bertambah. Tapi kalau misalnya ada pembeli yang beli minum makanan itu bakal berkurang stoknya juga. Dan di bagian kiri saya ada isi dari menu. Dia sama kayak user menu sih, cuman dia lebih ke itu, lebih tidak bisa melakukan pembelian transaksi di dalamnya. Jadi semuanya sama aja, bisa nampilin menunya, harganya, sama jenis-jenis makanan yang ada. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bagian-bagian dari bagian-bagian dari pilihan admin lagi. Di bagian kanan saya itu ada isi dari reservation. Sebenarnya itu lebih kayak mirip kayak report, karena di dalamnya itu dijelasin jumlah pengunjungnya ada berapa, jumlah yang dari pengunjung itu terdiri dari take away, delivery, dine in. Dijelasin tuh take away-nya berapa, delivery-nya berapa, dine in-nya berapa. Dan juga dijelasin juga jumlah pendapatan kita ada berapa, dan jumlah makanan yang terjual itu ada berapa. Di situ dijelasin semua. Lalu kalau misalnya masing-masing dari itu dipencet juga bakal muncul detail-detailnya.
detail-detailnya. Jadi itu pengunjungnya tuh beli apa aja gitu bakal muncul kalau kita pencet kotak-kotaknya itu. Ya, uh, misalnya kita pencet jumlah pengunjung, bakal masuk ke frame berikutnya yang bakal ngasih tahu, ngejelasin jumlah pengunjungnya ada 10 orang itu terdiri dari apa aja, belinya apa aja, ID pengunjungnya apa aja, bakal dijelasin. Lalu di tengah itu, kalau misalnya kita melakukan pembelian, jadi misalnya kita melakukan pembelian Sukiau, kita kasih tahu maunya berapa. Habis itu kita pencet tombol add, kita bisa beli lebih, restock lebih dari satu menu. Misalnya mau restock Sukiau dan Wotie atau nasi goreng, itu bisa. Terus bakal akumulasi harganya semua di bawah yang basket itu yang ada RP berapa, semuanya ada di situ. Habis itu kita check out. Lalu kalau kita check out, penghasilan kita bakal berkurang dan stok-stoknya bakal bertambah sesuai yang kita pilih tadi. Dan bagian kiri saya itu ke penjualan. Di sebelah RP itu nanti bakal ditulis penjualan kita udah berapa, hari berapa selama ini, dan juga porsi-porsi yang terjual itu ada berapa di masing-masing menunya itu bakal dijelasin di situ. Udah itu aja deh tampilannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Anthony Nathanael dari Sistem Informasi 2019. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi proyek kami yang telah dilakukan oleh Filbert dan Carlos sebelumnya. Sebelumnya Carlos menjelaskan tentang reservasi yang menampilkan dashboard berisi informasi-informasi yang terjadi pada Taca. Nah, informasi yang disediakan itu seperti jumlah pengunjung, jumlah pesanan take away, jumlah pendapatan, jumlah pesanan take in, jumlah pesanan delivery, dan jumlah makanan. Nah, kotak-kotak yang ada pada reservasi ini dapat ditekan dan bila ditekan akan menghasilkan GUI baru yang menampilkan informasi dari apa yang kita tekan. Seperti misalnya pendapatan, maka saat kita menekan akan menghasilkan GUI yang tentang penghasilan dari masing-masing restoran seperti dari Pantai Indah Kapuk, Muara Karang, dan Pondok Labu. Selain itu di bawahnya terdapat tabel pendapatan yang terdiri dari ID pendapatan, ID penjualan, ID restoran, dan jumlah pendapatan yang dari restoran Taca. Nah, perlu dijelaskan bahwa ID restoran adalah foreign key dari tabel restoran, sementara ID penjualan adalah foreign key dari tabel penjualan, dan ID pendapatan adalah primary key dari tabel pendapatan. Lalu selain pendapatan atau penghasilan, kami juga menyediakan GUI untuk menampilkan informasi pesanan dari dine-in, takeaway, dan delivery. Jadi kalau kita menekan jumlah dine-in, maka yang dihasilkan adalah dine-in. Lalu kalau kita menekan jumlah takeaway, maka akan dihasilkan takeaway, dan jika menekan pesanan delivery atau jumlah delivery akan dihasilkan informasi dari pesanan delivery. Sebenarnya kami cukup membuat satu tabel, tapi kita bisa membuat seperti ini karena sebenarnya kami menaruh metode pemesanan dalam tabel penjualan, tetapi kami sebenarnya tidak perlu menaruh dalam hal ini karena kami sudah melakukan sorting sehingga bisa terbagi seperti ini. Nah, pada tabel penjualan terdapat ID penjualan, ID restoran, ID pelanggan, dan tanggal pemesanan tersebut. ID penjualan ada primary key dari tabel penjualan, ID restoran adalah foreign key dari ID penjualan pada tabel penjualan, sementara ID pelanggan adalah foreign key dari ID pelanggan dalam tabel pelanggan. Lalu di setiap GUI disediakan tombol cek pesanan agar admin bisa mengecek pesanan. Jadi dengan menekan tombol tersebut, lalu admin menginput ID penjualan dan menekan tombol find, maka akan disajikan detail pesanan dari customer. Lalu pada dashboard ketika kita menekan jumlah makanan, maka akan disajikan informasi mengenai makanan yang terjual. Lalu disajikan tabel mengenai tabel bill atau tabel bayaran, yaitu disajikan di sana tuh ada ID bill, ID penjualan, ID makanan, dan jumlah makanan. ID bill adalah primary key dari tabel bill,
lalu ID penjualan itu adalah foreign key dari tabel penjualan, lalu ID makanan adalah foreign key dari tabel makanan, dan jumlah makanan adalah kuantitas makanan yang terbeli. Nah, pertama-tama kami ingin meminta maaf atas ketidaksengajaan ketika ada ID bill 100 dan 101 dengan ID penjualan 1, ID makanan 1 dan 3, dan jumlah makanan yang dibeli adalah 0. Pertama-tama, sekali lagi, maaf atas ketidaksengajaan ini. Lalu, pada tombol daftar menu disajikan daftar makanan yang diisi oleh tabel makanan. Tabel makanan terdiri dari ID makanan, nama makanan, dan harga makanan. ID makanan adalah primary key dalam tabel makanan, lalu nama makanan dan harga makanan adalah kolom yang tidak berafiliasi dengan tabel lain. Jadi, agar customer bisa melakukan pembelian makanan, maka admin harus melakukan restock makanan secara berkala. Restock ini bisa dilakukan dengan cara menekan tombol pembelian, lalu admin menentukan amount makanan yang ingin dibeli. Setelah itu, admin menekan tombol add dari masing-masing makanan. Setelah itu, jika sudah selesai, admin menekan tombol checkout dan database terisi dengan amount yang admin tadi tentukan, dan langkah selesai. Demikian video presentasi yang kami sampaikan. Semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Sebelum kami akhiri video, kami akan menyajikan TRD yang telah kami buat dan modifikasi selama 10 detik dalam video. Mohon maaf apabila kami tidak bisa menjelaskan TRD tersebut dalam video ini karena durasi video yang sudah terasa panjang oleh presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih sudah menonton. Video ini dibuat pada pukul 2 pagi lewat 26 menit, dan akhir kata saya ucapkan selamat pagi.